Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya adalah Marsina Bersembiring. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Politeknik Caltech Riau dengan program studi Sistem Informasi. Nah, sekarang ini saya ingin membuat laporan praktikum pertemuan 1 dan pertemuan 2, yaitu mengembangkan proyek di Laravel. Sebelum itu, saya minta ke teman-teman semua untuk mendownload Laragon dan komposernya di file. Kita coba klik. Nah, di sini saya sudah membuat folder baru dengan nama saya sendiri. Dan juga saya sudah mendownload Laragon dan komposernya. Cara mengecek bahwa komposernya itu sudah saya download itu dengan pergi ke Laragon. Klik Laragon. Ini adalah tampilan pertama dari Laragon ketika sudah kita download dengan versi yang aktif. Ini startnya, ini terminalnya. Oke, di sini kita klik terminal. Nah, kita cancel aja. Di sini coba kita ketik perintah composer. Kita enter. Nah, secara otomatis dia akan menampilkan informasi kurang lebih seperti ini dengan tanda bukti komposer. Ini artinya komposer versi 2.8.11 itu sudah terdownload nih dan sudah ada di file kita. Sebelum melakukan install Laravel, kita harus menyediakan package install Laravel menggunakan komposernya sendiri. Coba kita ketik perintah seperti ini, composer global recruit Laravel, kita enter aja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita coba membuat project. Kita ketik perintah composer create project. Kita ubah di sini menjadi nama project kita sendiri, seperti saya itu Della Fox. Nah, tinggal kita enter aja teman-teman. Nah, di sini kita akan nunggu hasil proses dari downloadannya. Nah, ketika teman-teman sudah sampai pada tahap ini, dia akan menampilkan informasi bahwa Laravelnya sudah siap. Di sini kita akan beralih ke Laragonnya untuk menjalankan project yang sudah. Ini adalah bukti bahwa project kita sudah berhasil kita buat. Kita akan beralih ke Laragon. Kita klik Laragonnya ini. Kita coba startnya teman-teman. Kita klik. Nah, jika ini dia menampilkan informasi bahwa project kita sudah ada. Nah, cara mengeceknya bahwa project kita itu sudah tersimpan di folder kita itu dengan kita klik folder kita itu ini adalah kita klik Laragon, kita klik di www. Nah, ini dia teman-teman project yang baru kita buat, dia sudah ada di dalam folder kita. Nah, kita beralih ke untuk menjalankan project Laravel kita. Di sini ada dua cara nih teman-teman, dimana yang pertama itu adalah dengan nama fitur virtual host Laragon, dimana jika kita menggunakan virtual host bawaan dari Laragon, kita cukup membuka browser ini. Lalu kita ketikkan di sini http://2 dengan nama folder kita sendiri yaitu Della Fox. Kita enter aja. Ini cara yang pertama ya teman-teman. Nah, di sini dia akan menampilkan error seperti ini teman-teman. Kita coba cara yang kedua, yaitu fitur server bawaan PHP. Nah, itu caranya itu dengan kita beralih ke VS Code, Visual Studio Code.
Oke, kita tinggal open folder. Kita akan masukkan project kita ke Discord-nya. Ini dia, tinggal kita select folder. Nah, di sini kita beralih ke file.env, kita klik. Nah, pada baris 23 dan 28 ini harus kita ubah teman-teman. Dimana ini ada tanda pagarnya, kita hapus saja. Nah, yang perlu kita ubah di sini adalah yang tadinya SQLite, kita ubah menjadi MySQL. Dengan huruf kecil aja ya teman-teman, MySQL. Dan pada database ini, yang tadinya Laravel menjadi nama database kita, atau nama project kita, yaitu adalah Box. Oke. Selanjutnya kita akan coba kita save dulu. Kita save. Coba lihat ya. Nah, auto save. Lalu kita jalankan ke terminal. New terminal. Oke, coba kita ketik di sini PHP Artisan Server. Kita klik. Nah, dia akan otomatis membuat kita untuk mengunjungi URL-nya teman-teman. Tinggal kita klik follow. Di sini dia menampilkan bahwa Laravel sudah terdownload. Coba kita cek pada percobaan yang pertama pada browsernya. Coba kita refresh. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kedua cara ini boleh digunakan apabila langkah-langkahnya itu berurutan gitu. Jadi dia akan menampilkan informasi bahwa Laravelnya sudah kita install. Sekian dari pertemuan 1, kita lanjut ke pertemuan 2. Dimana di sini kita akan mempelajari tentang root, controller, dan view. Nah, root sendiri adalah mekanisme yang menghubungkan URL yang jika kita ketik pada browser dengan fungsi atur kontrol di suatu aplikasi, maka dia akan menampilkan sebuah informasi atau perintah yang ingin kita jalankan pada browser tersebut. Nah, kita mulai aja dengan kita cari root. Nah, kita beralih ke file web.php. Nah, ini adalah contoh file dari root sendiri. Kita masuk ke percobaan 1 dalam basic root. Coba kita langsung ke contohnya aja. Nah, di sini kita masuk ke percobaan 1 yaitu basic root. Contoh kita langsung masuk ke contohnya. Kita ketik perintah root get pcr dengan return selamat datang di website kampus PCR. Coba kita save dan kita langsung beralih ke browser tadi. Ini adalah tampilan Laravelnya tadi yang sudah kita install. Coba kita refresh. Dia akan tetap seperti ini teman-teman, karena di URL-nya kita belum memanggil apa yang perlu kita panggil nih teman-teman. Misalnya ini saya sudah membuat PCR. Coba kita panggil di URL-nya sendiri. Di sini coba kita buat PCR, kita ketik PCR, coba kita panggil. Enter. Nah, dia akan menampilkan informasi yang sebelumnya kita sudah buat di sini. Kita return selamat datang di website kampus PCR, maka dia akan menampilkan di browsernya itu selamat datang di website kampus PCR jika kita memanggil nama PCR di bagian URL-nya. Itu adalah percobaan 1 yaitu basic root. Lanjut kita ke percobaan kedua, parameter, di mana penggunaan parameter ini bertujuan untuk menangkap nilai variabel dari URL. Coba kita lanjut ke contohnya aja. Kita ketik perintah dengan root get nama param1 function dengan return nama saya. Nah, di browsernya ini kita save dulu. Lanjut ke browsernya, kita tinggal menambahkan parameter di pemanggilan URL pada browsernya. Misalnya di sini sudah ada
PCR. Nah, di sini kita memanggil nama teman-teman, bukan PCR. Kita coba ubah dengan kita panggil nama. Nah, kita buat parameternya misalnya Della. Enter. Nah, maka dia akan menjalankan dan menampilkan informasi nama saya Della. Karena di sini kita menambahkan parameter di samping nama yang harusnya kita panggil dalam URL-nya. Itu adalah percobaan yang kedua dengan nama root parameter. Oh iya teman-teman, di sini aku juga mau menjelaskan ke kalian, jika kita tidak memanggil parameternya nama saja, nah dia akan otomatis error nih teman-teman, not found, karena di sini kita sudah menandainya dengan bahwa kita akan memanggil nama saya ini dengan parameter. Kalau parameternya bersifat opsional, maka pada parameter ditambahkan tanda tanya. Nah, maksudnya dari tanda tanya itu adalah kita coba masuk ke contoh ini teman-teman. Nah, coba kita ketik perintah seperti ini, root get name. Dengan di sini saya menambahkan tanda tanya di param 1 teman-teman. Apa yang terjadi? Coba kita panggil name pada URL-nya. Di sini kita push dulu, klik name, enter. Nah, dia hanya menampilkan informasi yang bertanya teman-teman, seperti name saya titik seperti itu. Dia bertanya NIM teman-teman itu berapa gitu. Otomatis di sini kita tinggal menambahkan parameter dengan nama NIM kita, dengan NIM kita sendiri. Misalnya seperti NIM saya ini, enter. Nah, otomatis dia akan menampilkan informasi bahwa NIM saya 2457301032. Itu adalah root parameter teman-teman. Lanjut kita ke percobaan ketiga. Percobaan 3 itu adalah name root, dimana name root ini adalah seperti sama juga dengan percobaan sebelumnya, tapi di sini pemanggilannya agar lebih mudah aja teman-teman. Itu yang membedakan root dengan percobaan yang lain. Kita coba ke contohnya. Kita ketik aja perintah dengan root get mahasiswa dengan return halo mahasiswa. Kita hanya menambahkan name mahasiswa show pada bagian return, pada bagian bawah returnnya. Coba kita save. Kita panggil di browsernya, kita panggil mahasiswa, enter. Nah, dia akan menampilkan halo mahasiswa. Begitu aja teman-teman. Kalau yang parameter tadi kan kita harus menambahkan parameter di bagian URL-nya. Kalau di name root ini hanya memanggil nama mahasiswa saja, hanya memanggil mahasiswa, maka otomatis dia akan menampilkan informasi halo mahasiswa di browsernya. Gitu teman. Nah, pada name root ini kita perlu mengubah view. Coba kita cari view di bagian resource view di welcome blend PHP. Kita tinggal tambahkan link di baris 56 sini teman-teman. Kita tinggal tambahkan link seperti ini. Oke, kita save. Dia akan otomatis langsung tersambung ke web PHP yang sudah kita jalankan sebelumnya. Itu adalah bagian dari yang kita pelajari yang pertama, yaitu root. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran yang kedua, yaitu pada controller, dimana controller ini adalah jembatan antara model dan view serta mengelompokkan logika program dalam penanganan request ke dalam sebuah kelas. Nah, kita akan coba langsung ya teman-teman.
dengan percobaan controller yang pertama, basic controller. Kita akan coba jalankan di terminal. Kita buat new terminal. Nah, di sini kita coba ketik perintah dengan PHP artisan make controller pegawai controller. Coba, nah kita enter aja. Nah, di sini dia akan otomatis menambahkan file dengan nama pegawai controller. Nah, cara mengeceknya itu kita tinggal balik ke app, fitur app, dan kita klik http. Nah, ini dia teman-teman, file dengan pegawai controller.php sudah kita buat baru. Ini adalah buktinya. Nah, itu tadi percobaan yang pertama, yaitu basic controller. Kita lanjut ke percobaan kedua, yaitu resource controller. Kita tinggal jalankan perintah. Di bagian terminal ini. PHP artisan make controller mahasiswa controller. Dan kita enter saja. Nah, maka dia secara otomatis akan menambahkan file baru pada HTTP dengan nama mahasiswa controller.php. Dia akan otomatis menambahkan file baru, teman-teman. Coba kita cek di mahasiswa. Kita close aja di mahasiswa controller.php. Kita lanjut ke percobaan ketiga, itu ada root controller. Maksudnya ini root ini beda dengan yang sebelumnya. Dari controllernya, teman-teman. Pada contoh sebelumnya kan kita sudah membuat root pada memanggil mahasiswa dengan langsung menuliskan logika pada function di dalamnya. Jadi sekarang kita buat langsung ke contohnya. Kita masuk ke web PHP-nya. Nah, kita ketik perintah root get mahasiswa, return hello mahasiswa. Cara ini tidak akan mengarahkan kita ke controller maupun view, melainkan hanya berhenti pada function ini, teman-teman. Nah, jika ingin memisahkan logika dalam controller, perlu dilakukan perubahan berikut. Perubahannya itu pada mahasiswa controller, kita masuk ke file mahasiswa controller.php di bagian show ya, teman-teman. Nah, di bagian show-nya kita ubah di sini menjadi param 1, string param 1, kita return menjadi data mahasiswa titik 2, dan kita akhiri dengan param 1. Param 1 titik 2. Kita sudah ubah di bagian file mahasiswa controller.php, dan kita beralih ke web PHP-nya. Kita akan menambahkan perintah. Nah, kita akan menambahkan perintah di bawahnya dengan root get mahasiswa param 1 mahasiswa controller. Nah, mahasiswa controller ini yang langsung tersambung ke dalam file HTTP-nya, teman-teman, pada mahasiswa controllernya. Nah, coba kita langsung ke mahasiswa controllernya. Ke webnya. Kita coba import mahasiswa controllernya ke sini, teman-teman. Nah, kita ketik aja app yang tersambung dengan HTTP, lalu tersambung dengan controller, lalu tersambung dengan mahasiswa controller, baru titik 2. Nah,
Coba kita akses root ini di halaman browsernya, teman-teman. Coba ya. Kita di sini manggil mahasiswanya Budi misalnya. Enter. Nah, data mahasiswanya Budi ini adalah finish rootnya. Jika kita sudah menambahkan parameter Budi di samping mahasiswa, kata-kata mahasiswa, maka dia akan otomatis menampilkan informasi data mahasiswanya Budi. Ini tersambung, root ini dijalankan pada controller, teman-teman. Ini dia contohnya. Oke, kita masuk ke pembelajaran yang ketiga, yaitu view, teman-teman. Apa itu view? View itu antarmuka yang bertugas menampilkan data yang dikirim dari root dan controller. Contohnya itu seperti apa? Nah, kita masuk ke percobaannya view, yaitu di mana root ini langsung tersambung dengan view. View dapat diakses langsung melalui root, sehingga kita tidak perlu membuat controller. Nah, caranya itu, teman-teman, kita tinggal membuat file baru di bagian view. Nih, kita klik kanan, new file. Misalnya kita buat halaman about blade.php. Kita enter. Nah, kita tinggal buat di sini isinya halaman about misalnya. Ini adalah halaman about. Kita tutup. Laravel membuat development lebih bagus, misalnya. Kita tutup. Oke, ini adalah isi dari file halaman about. Di sini kita tambahkan root di web PHP. Nah, kita tambahkan di bawah ini, teman-teman. Kita tambahkan perintah root get about function, kita return view dengan halaman about. Nah, coba kita akses di browsernya sendiri. Coba kita akses di sini, misalnya kita panggil halaman about-nya, enter. Nah, dia akan otomatis ini dulu kita tutup ya, bentar. Kita tutup dulu di halaman ini. Oke, save. Nah, coba kita refresh. Nah, ini dia, teman-teman. Ini adalah tampilan halaman about-nya. Jika kita panggil about di bagian URL-nya, maka dia otomatis menampilkan perintah yang ingin teman-teman tampilkan di halaman browsernya. Oke, itu adalah percobaan pertama pada view, yaitu root. Kita lanjut ke percobaan kedua, yaitu yang menggabungkan root dengan controller dan view. Maksudnya itu gimana? Kita perlu menambahkan logika pada controller atau view-nya. Contohnya, kita langsung masuk ke percobaannya. Di mahasiswa controller, kita cari show. Nah, di show ini kita tinggal mengubah patternnya yang langsung tersambung ke view, teman-teman. Caranya itu gimana? Nah, kita ketik aja perintah seperti ini. Oke, kita tinggal teman-teman ketik aja perintah seperti ini. If $param1 dengan halaman detail, dia akan menjalankan halaman mahasiswa detail. Sebelum itu, kita perlu menambahkan halaman pada view, teman-teman. Kita klik kanan, new file, kita buat halaman mahasiswa blade.php. Enter. Kita klik kanan lagi, kita buat file baru lagi dengan halaman mahasiswa profil. Oke, kita tinggal menambahkan informasi apa yang ingin kita tampilkan pada browsernya.
Kita tinggal buat di sini ya. Misalnya selamat datang, kita tutup. Hadirnya ini adalah halaman profil saya, kita tutup. Nah, pada halaman mahasiswa bread ini kita tampilkan juga perintah di sini. Ini kita buat selamat datang juga, selamat datang, kita tutup. Ini adalah halaman detail mahasiswa, kita buat tanda seru yang banyak. Aduh, tutup. Oke, kita tinggal Ctrl Save. Coba kita jalankan di browsernya ya teman-teman. Kita coba, kita akan mengakses mahasiswa dengan parameter profil, kita panggil ya teman-teman. Apakah dia akan menjalankan perintah sesuai yang sudah kita ketik perintah di Viscode-nya? Kita coba bentar. Nah, ini dia teman-teman hasilnya jika kita sudah menambahkan parameter profil di samping mahasiswanya. Dia akan menampilkan informasi selamat datang, ini halaman profil saya. Ini artinya sudah berhasil ya teman-teman di bagian profilnya. Nah, kita coba di bagian detailnya, apakah berhasil teman-teman? Coba kita cek. Kita coba parameternya detail, enter. Nah, ini dia teman-teman, jika kita memanggil halaman detail, dia juga menampilkan nih, selamat datang, ini adalah halaman detail mahasiswa. Ini artinya teman-teman sudah berhasil menampilkan informasi pada halaman browser dengan percobaan yang terakhir, yaitu yang membuat root yang langsung tergabung dengan controller dan akan menampilkannya di halaman view. Ini dia teman-teman, ini artinya proses teman-teman sudah berhasil. Maka inilah akhir dari pertemuan duanya teman-teman. Ini adalah hasil yang sudah saya tunjukkan ke teman-teman semua, dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman atau siapapun yang menonton ini. Semoga ilmu yang saya berikan atau kita juga sama-sama mempelajarinya, semoga dapat bermanfaat. Sekian video dari laporan praktikum saya. Terima kasih. Bye-bye.